Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku, para pemirsa TVRI, kita harus selalu senantiasa bersyukur. Kenapa sampai hari ini kita menjadi umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mudah, zaman dahulu banyak orang-orang pengen menjadi umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diutus oleh Allah kepada umatnya hanya dua tugasnya, yaitu satu menyebarkan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang kedua, Rasulullah bertugas memperbaiki akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku tidak diutus oleh Allah kecuali untuk memperbaiki akhlak. Zaman sekarang banyak anak-anak sekolah itu sudah mulai kehilangan akhlak. Anak-anak sekolah formal sudah mulai banyak tidak berakhlak. Kenapa? Karena sekarang pendidik, guru-guru itu tidak lagi mau mencontoh Rasulullah. Mereka hanya memberikan pengetahuan ansih. Hanya transfer of knowledge. Tetapi lupa bahwa murid itu tampak keberhasilan ilmu bukan dari rankingnya, bukan dari nilai hebatnya, tetapi ilmu itu berhasil dari akhlak. Maka Rasulullah mengatakan keberhasilan ilmu, man laisa lahul adab laisa lahul ilm. Siapa yang tidak punya adab dan akhlak itu menunjukkan bahwa ilmunya gagal. Lalu apa yang harus dilakukan seharusnya? Di kesempatan Ramadan yang mulia ini, mari kita saling mengingatkan. Para ulama zaman dulu mendidik santri-santri banyak berhasil. Kenapa? Karena para ulama tidak hanya sekedar transfer ilmu, tapi mereka memberikan contoh uswatun hasanah. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik umat-umatnya, mengajari umat-umatnya, tidak hanya sekedar retorika belaka, tidak hanya sekedar ucapan belaka, tapi Rasulullah memberikan contoh akhlak yang baik. Ketika Rasulullah menyuruh orang supaya punya sifat dermawan, Rasulullah sudah mencontohkan lebih dulu. Bahkan sampai Rasulullah berani mengatakan, hei janda-janda miskin, hei anak-anak yatim, yang tidak bisa makan, fakir miskin tidak bisa makan, datanglah ke rumahku, insya Allah saya bantu makan. Pada Rasulullah orang yang tidak pernah menyimpan uang, tapi Rasulullah berani mengatakan itu akhlaknya. Di dalam urusan rumah tangga, Rasulullah tidak hanya sekedar retorika, tapi beliau memberikan contoh yang baik. Kata beliau, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik keluargamu dan saya orang yang paling baik di keluargaku. Sehingga semua istri Rasulullah, kalau ditanya tentang Rasulullah bagaimana akhlak di keluarga, semua menyatakan Rasulullah adalah suami yang terbaik. Begitu juga Rasulullah di dalam mengajarkan kesabaran, di dalam berdakwah. Rasulullah itu diganggu oleh kafir musyrik. Dia dikatakan dilemparin kotoran. Beliau tidak pernah membalas sama sekali. Suatu saat beliau sholat subuh, dilempari oleh orang-orang kafir dengan kotoran unta.
Sahabat-sahabat sudah menghunus pedang. Rasul, izinkan saya penggal kepalanya. Tapi apa jawab Rasulullah? Jangan, jangan. Mereka berbuat itu karena mereka belum mengerti. Mari kita doakan kepada Allah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Orang yang menjahati beliau justru didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak pernah dendam kepada siapapun. Bahkan Rasulullah ketika Fathu Makkah, musuh-musuhnya tidak ada satupun yang dimusuhi. Ketika penaklukan Mekah terakhir, Rasulullah pidato, siapapun yang masuk kota Mekah aman. Orang Islam aman, orang kafir aman, orang musyrik aman. Gara-gara keindahan akhlak itu, Abu Sufyan yang selama ini dendam musuh besar Rasulullah, mendengar pidato Rasulullah, langsung dia menangis, sujud di hadapan Rasulullah, menyatakan diri mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk masuk Islam. Jadi Islam itu ramah, Islam itu berakhlak, Islam itu rahmat. Mari saudaraku, kita membawa Islam ini selalu dengan keramahan, selalu dengan rahmat, selalu dengan akhlakul karimah. Mudah-mudahan kultum singkat ini bisa menjadikan inspirasi kita untuk senantiasa mencontoh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.